rahasia, boleh nggak? Teman-teman, selama ini kita mungkin sudah terjebak. Kita sudah di PT gue berapa tahun? Ada yang baru 2 tahun, ada yang 2 tahun, paling lama 2 tahun ya. Paling lama sekitar 2 tahunan. Ada yang baru bergabung, ada yang berasal dari tempat yang sebelumnya dan sebagainya. So teman-teman, selama 2 hari ini kita akan menantang Anda apa? Kita akan menantang pola berpikir Anda. Let me tell you my last story sebelum kita break, boleh? Teman-teman, satu pertanyaan saya tentang kepada Anda adalah apa yang Anda terbersit di kepala Anda ketika orang bicara tentang kereta api? Gerbong, lokomotif, on time, yes. Balik kampung, ya, PJKA, pulang Jumat, kembali Ahad. Roda di atas rel, panjang, betul nggak teman sekalian? Let me tell you one story. Ya, intinya gini loh. Kalau kita terus-menerus terjebak dengan cara kita, pola kita selama ini, maybe we will not survive. Ya, even we are startup company, even we start with the idea. Kemampuan kita adalah beradaptasi dengan luar biasa. So teman-teman, apa yang terjadi adalah negara Jepang. Let me tell you the story about negara Jepang. Jepang setelah 1945, waktu setelah Perang Dunia Kedua adalah negara yang devastated. Hancur berkeping-keping, bukan saja secara perekonomian, tapi secara moral, secara harga diri mereka betul-betul hancur. Negara matahari terbit, negara yang begitu luar biasa perkasa, mereka tidak menyangka bahwa mereka bisa hancur. Tapi, so what? Mereka harus memulai. Kenyataan fakta bahwa menunjukkan bahwa zaman berubah dan mereka ternyata tidak berhasil. Nah, di dalam perjalanan berikutnya adalah Jepang adalah negara-negara yang berkepulauan luar biasa. Jadi dihubungkan dengan berbagai transportasi. Nah, salah satu idenya adalah kalau begitu bagaimana cara membangun Jepang? Salah satu caranya adalah transportasi harus dihubungkan kembali. Nah, transportasi apa saja? Ada laut, ada darat, macam-macam. Salah satunya adalah melalui kereta api. Nah, visi pada waktu itu adalah di tahun 1960-an, teman-teman, menciptakan kereta api yang jauh lebih cepat menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain. Saya ulangi ya, visi mereka di tahun 1960 adalah menciptakan kereta api yang bisa menghubungkan secara cepat satu pulau dengan pulau yang lain. Itu visi mereka di tahun 1960. So what happened? Di tahun 1960 itu dikumpulkan ahli-ahli kereta api yang mengerti tentang kereta api. Semua dikumpulkan. Tugasnya apa? Gimana caranya menciptakan kereta api lebih cepat? So, berdasarkan ilmu kereta api, gimana cara menciptakan kereta api lebih cepat? Gampang. Bantalannya diperkecil, rodanya diperkecil, sehingga yang namanya kalau kita ngerti tentang fisika itu mu itu hambatan. Bisa diperkecil. 4 tahun mereka bekerja, 1964. Apa yang terjadi? Hasilnya tidak terlalu signifikan. So, tadi yang kereta api yang tadinya misalnya contoh 10 jam, paling cuma bisa dikurangi cuma sekitar 1 sampai 1,5 jam. Nothing signifikan. So, akhirnya tim itu kemudian dibubarkan, teman-teman. 1964 dibentuklah sebuah tim yang baru. Kali ini mereka mengambil risiko. Risikonya adalah mengambil orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Intinya adalah, mari kita pikirkan. Visinya juga berubah. Visinya adalah begini. Bagaimana menciptakan alat transportasi darat yang lebih cepat, lebih efektif yang menghubungkan pulau-pulau. Jadi bukan lagi kereta api. Dan tim ini kemudian dipekerjakan untuk memikirkan inovasi apapun yang dilakukan dengan alat transportasi ini. Dan salah satu tim yang tidak mengerti sama sekali tentang kereta api tiba-tiba melontarkan sebuah ide yang sebenarnya sudah sangat konyol. Ide yang bahkan anak kecil aja, anak SD aja sudah tahu. Yaitu ide apa? Tahu teman-teman? Ide soal magnet. You know magnet lah, ya kan? Waktu ketika kita SD masih ingat teman-teman, kalau bicara mengenai magnet, still remember right? Ya, magnet senama akan apa? Tolak menolak. Magnet yang tidak senama apa yang terjadi? Tarik menarik. That is simple basic idea. So idenya cuma sederhana seperti itu. Ya, kalau seandainya kalau kita bicara tentang magnet kalau itu magnetnya adalah sama-sama U, maka dia akan tolak menolak. Ya, dia akan tolak menolak. Ya. Tapi kalau
U dan ini adalah S, dia akan tarik menarik. Simple. Ya. Lantas kemudian dengan ide ini adalah, karena mereka ada orang yang tidak mengerti tentang kereta api sama sekali. They start from zero. Ya. Ide ini kemudian diaplikasikan. Diaplikasikan dalam bentuk apa? Bagaimana idenya kemudian pikirkan begini. Kalau kereta api yang panjang itu, di bawahnya kita kasih bantalan magnet. Dan kemudian relnya juga kita kasih magnet. Ya, supaya tidak keluar kita kasih pengait. Dan kalau seandainya ini adalah utara, dan ini adalah bisa dibentuk menjadi utara. Dan supaya kereta api tidak keluar, kita kasih pengait supaya tidak terlempar keluar pada waktu kita berjalan. Gimana caranya? Di tahun 1964 hanya dalam waktu 1 tahun, ide ini kemudian dipraktekkan. Teman-teman, hasilnya adalah sebuah kereta api aneh yang tidak pernah ada di dunia sebelumnya. Yaitu sebuah kereta api yang disebut dengan kereta api namanya kereta api Shinkansen, kereta api penurun. Sebuah kereta api yang tidak punya bukan lagi roda yang berjalan di atas rel, tapi sebuah kereta api yang terbang di atas rel. So sampai sekarang teman-teman, teori ini sudah diketahui pelang dunia kedua, betul? Teori tentang magnet. Baru dibangun pada 1964, kecepatan tertinggi saat ini adalah kurang lebih 500. Sebenarnya ada yang sudah mulai mengalahkan. China mulai mengalahkan lagi. Ini kecepatan. Can you imagine? You go to Surabaya, it's only 2 hours. Ya. Dan ini adalah kereta api yang melayang 10 cm di atas rel. Jadi bukan lagi kereta api yang berjalan di atas rel, melayang 10 cm di atas rel. Dan 10 tahun tanpa catatan kecelakaan, kecuali bunuh diri. Yalah, ya, daripada ditabrak becak, mendingan ditabrak Shinkansen lumayan. Ya, agak sedikit ini berkelas, betul? Dan teman-teman sekalian, rata-rata angkatan keterlambatan kurang dari 1 menit. Teman, what is my point pada siang hari ini? Mari kita break boleh. Saya tertarik dengan ide ini, karena ide-ide ini masih akan menjadi tantangan buat Anda sepanjang 2 hari ini. Oke? Bagaimana kita merubah pola pikir kita, cara pandang kita, sudut pandang kita melihat sesuatu, bagaimana kita mengerjakan sesuatu. For the sake of kemajuan PT gue yang lebih luar biasa. Tempat di mana kita mengabdi, tempat kita di mana kita mencari makan, tempat juga di mana kita memberikan pelayanan kehidupan kita yang luar biasa. Setuju teman-teman? Yes, yes, yes! Angkat tangan Anda, tepuk sebelah kiri kanan, lu memang luar biasa. Ya. Angkat tangan tinggi lagi, bilang, lu mesti berubah. Ya.